Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dihimbau kepada seluruh jemaah yang berada di lingkungan Masjid Air Fakhruddin dan sekitarnya untuk selalu mengenakan masker dan mencuci tangan. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, yakni jumlah infak yang telah kami terima pekan lalu senilai Rp5.964.200. Semoga apa yang telah kita infakkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang bertindak selaku khotib pada Jumat kali ini adalah yang terhormat Profesor Dr. Syamsul Arifin MSI selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang, dan yang bertindak selaku imam Saudara Ustadz Muhammad Salim Akbar. Kepada Profesor Dr. Syamsul Arifin MSI kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. إن الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum saya masuk kepada inti refleksi pada khutbah kali ini sesuai dengan topik yang diberikan oleh takmir kepada saya, ialah tentang transformasi nilai-nilai Islam di era digital. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di bagian awal khutbah pada kesempatan yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita untuk kali kesekian diberi kenikmatan oleh Allah berupa kekuatan, berupa kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban individual kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah merupakan hal yang kedua yang ingin saya letakkan di bagian awal khutbah ini, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang sering dikutip, disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati atau wafat melainkan di dalam keadaan sebagai seorang muslim atau memeluk agama Islam. Hadirinkumullah, kemudian saya sampai kepada bagian inti dari khutbah ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa topik yang diberikan kepada saya adalah transformasi nilai-nilai Islam di era digital. Tentu ini adalah topik yang complicated, ruwet, dan membutuhkan satu pembahasan yang mendalam, sementara kita ada di ruang di mana waktu sangat terbatas. Karena itu izinkan saya akan memberikan refleksi kepada hal-hal yang lebih substantif dari topik ini. Hadirinkumullah, saya coba memahami bahwa digital ini merupakan penanda tentang kemajuan satu peradaban, kemajuan satu kebudayaan dan peradaban.
majunya satu kebudayaan, majunya satu peradaban tentu sangat tergantung pada berbagai macam pilar, tergantung kepada berbagai macam faktor. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah faktor kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hanya orang-orang dan kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang akan memimpin suatu kebudayaan, memimpin suatu peradaban. Dan tentu kalau kita bicara peradaban, ada up and down, ada naik turun. Sebagaimana Allah katakan, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Masa-masa kemajuan, masa-masa kemunduran suatu peradaban akan dipergilirkan dalam kehidupan manusia. Maka ada satu kelompok manusia, satu bangsa, satu negara, pada periode-periode tertentu dia menjadi kekuatan dunia. Tapi pada periode berikutnya dia mengalami declining, mengalami kemunduran. Dan sejarah Islam memberikan bukti terhadap maju dan peradabannya. Hadirinkumullah, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, tentu kalau kita coba eksplorasi Al-Quran, maka kita akan menjumpai berbagai macam ayat yang mendorong kepada kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya hanya ingin menukil satu konsep, satu ungkapan pertama yang terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Yang kedua adalah satu konsep yang terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Ayatnya panjang, tapi karena terbatasnya waktu, maka saya tidak akan membacakan ayat tersebut. Saya hanya mengutip konsep kunci di masing-masing ayat tersebut. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 ada pernyataan Allah yang mengatakan warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam, yang matang ilmu pengetahuannya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 112 ada konsep as-sa'ikhun. Hadirin kalau membaca berbagai macam literatur tafsir, setidaknya menemukan dua pengertian dari as-sa'ikhun. Yang pertama, as-sa'ikhun itu diartikan orang yang sedang berpuasa. Tetapi saya ingin mengapresiasi menggunakan pengertian yang kedua, ialah orang yang mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan. Maka menurut saya antara as-sa'ikhun warasihuna fil ilmi ini ketemu. Orang yang dikatakan memiliki kedalaman, orang yang dikatakan memiliki keluasan ilmu pengetahuan adalah orang yang mau mengembara, as-sa'ikhun, mengembara dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu yang singkat. Ini mengingatkan kita kepada syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya Ad-Diwan. Dia mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan 6 hal. Pertama adalah dzaka'un, kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah wahirsun, kemauan. Yang ketiga ijtihadun, suatu perjuangan yang keras. Yang keempat wabulghatun, bekal fisik, bekal material, bekal kesehatan dan lain sebagainya. Dan dua yang terakhir yang penting adalah wasuhbatu ustadin, dan mengakrabi
dekat dengan gurunya. Inilah yang di dalam tradisi pesantren disebut dengan mulazamah, nyantrik, tidak jauh dengan gurunya, sehingga kemudian dia mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Hadirin, kalau misalnya pernah membaca satu tafsir Jalalain, itu ditulis oleh dua Jalaluddin. Yang pertama adalah Jalaluddin Mahalli. Begitu beliau wafat, kemudian diteruskan oleh muridnya Jalaluddin As-Sayuti. Maka Jalaluddin As-Sayuti tidak mungkin bisa menulis tafsir Jalalain kalau dia tidak mulazamah, tidak takzim, tidak menghormati. Bahkan dalam tradisi pesantren ada tabarruk, dekat dengan gurunya, takzim sama gurunya, hormat sama gurunya. Kemudian yang keenam, yang ditekankan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ad-Diwan adalah watul zaman, dan butuh waktu yang sangat lama. Ini menarik untuk kita refleksikan, karena akhir-akhir ini kita hidup di dalam masyarakat yang dikatakan oleh beberapa sosiolog disebut dengan McDonaldization Society. Masyarakat yang menginginkan sesuatu dengan serba cepat, McDonaldisasi masyarakat, mencari ilmu juga ingin serba cepat, dan seterusnya. Maka kemudian dia tidak akan mendapatkan predikat ar-rasihuna fil ilmi, orang yang matang, orang yang luas di dalam ilmu pengetahuannya. Ada banyak contoh. Saya tadi menyebut misalnya Imam Syafi'i, yang kemudian menjadi imam mazhab terbesar termasuk di Indonesia. Dia menulis satu kitab usul fiqh namanya Ar-Risalah. Bagaimana dia menulis Ar-Risalah? Dia datang ke Madinah, dia baca Al-Muwatta yang ditulis oleh Ibnu Malik. Kemudian dia berkelana mengembara ke Irak. Dia ketemu dengan Imam Hanafi yang rasionalistik. Kemudian ditulislah kitab yang bernama Ar-Risalah. Dia lahir dari Palestina, kemudian dia ke Madinah, kemudian dia ke Irak, kemudian beliau meninggal di Mesir, dan sampai hari ini kita tidak akan pernah melupakan kontribusi dari Imam Syafi'i. Dan masih banyak contoh yang lain. Misalnya seorang tasawuf, sufi besar, Ibn Arabi. Dia menulis satu kitab magnum opus, masterpiece, namanya Futuhat Al-Makkiyah. Dia tulis bertahun-tahun ketika berkelana, mengembara dari Spanyol ke Mekah, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah buah dari pengembaraan as-saihun, sehingga dikatakan dia menjadi ar-rasihuna fil ilmi. Hadirin, lalu apa yang diperlihatkan oleh orang yang memiliki ar-rasihuna fil ilmi? Inilah bagian terakhir dari khutbah saya. Tentu banyak orang yang memiliki ar-rasihuna fil ilmi, as-saihun, dia memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Dia tadarru, rendah diri di hadapan Allah, dan di hadapan manusia dia tawadhu, tadarru dan tawadhu. Kita misalnya sering mendengar para ulama mengatakan di akhir khutbahnya, di akhir penjelasannya, wallahu a'lam bis-shawab. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengetahui kebenaran tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Hadirin, kalau membaca satu risalah yang ditulis oleh Said Nursi, seorang tasawuf modern dari Turki, dia menulis risalah An-Nur. Dalam salah satu kitabnya dia Al-Maktubat, di setiap akhir pembahasan tentang satu topik, dia mengakhiri dengan pernyataan begini, al-baqi huwal baqi, yang kekal dialah yang kekal. Dengan mengatakan seperti itu, dia menegaskan, dia memiliki satu kesadaran bahwa pengetahuan yang dituangkan dalam kitab Al-Maktubat itu tidak abadi, yang kekal hanyalah Allah. Karena itu kemudian kembali saya mengutip Imam Syafi'i, dia mengatakan sebagai bentuk humble-nya, humility-nya, tawaddu'nya, ra'yuna sawab yahtamilul khata'
wa ra'yu ghairina khata yahtamilu shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin satu saat salah, dan pendapat orang lain salah, mungkin satu saat benar. Hadirin, kita hidup di era digital, ada big data, ada mahadata. Mungkin kita tidak perlu menjadi as-saihun secara geografis, kita menjadi seorang pengembara untuk mendapatkan ar-rasihuna fil ilmi di ruang virtual. Luar biasa peradaban sekarang, tapi justru kita di dalam memperlakukan peradaban ini justru menjadikan kita orang yang terprovokasi, tidak memiliki akhlak di media sosial. Inilah cara kita yang menurut saya tidak bijak di dalam menghadapi kemajuan peradaban yang ditandai dengan digitalisasi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat alaihim minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.